Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem kemudi berdasarkan mekanisme kerjanya. A. Rigid axle steering. Sistem ini biasanya digunakan pada kendaraan dengan sasis terpisah dari bodi, leather frame, dan menggunakan as roda yang kaku. Rigid axle umumnya ditemukan pada truk, bus, atau kendaraan niaga berat. Cara kerja: roda depan dipasang pada satu poros as yang kaku. Gerakan memutar setir diteruskan melalui lengan-lengan penghubung linkage yang memutar seluruh as roda tersebut. Kelebihan: sangat kuat dan kokoh, mampu menahan beban berat. Kekurangan: kurang nyaman karena getaran jalan langsung terasa ke setir, dan handling kurang presisi dibanding sistem modern. B. Recircuiting ball. Sistem ini banyak digunakan pada mobil-mobil jadul, SUV, dan kendaraan penggerak roda belakang RWD. Mekanismenya menggunakan roda gigi, cacing worm gear, dan bantalan bola. Cara kerja: 1. Saat setir diputar, poros utama memutar skrup cacing worm shaft. 2. Di dalamnya terdapat bola-bola baja steel balls yang berputar recirculating untuk mengurangi gesekan. 3. Gerakan ini menggerakkan sektor gigi, sektor gear, yang kemudian menggerakkan lengan pitman dan rod penarik untuk memutar roda. Kelebihan: sangat kuat, mampu menahan beban besar, dan umur pakai panjang, biasanya mudah dipadukan dengan power hidrolik. Kekurangan: rasio gigi lebih lambat, perlu memutar setir lebih banyak, struktur lebih berat, dan presisi kurang tajam dibanding rack and pinion. C. Rack and pinion. Ini adalah sistem yang paling umum digunakan pada mobil penumpang modern saat ini karena desainnya yang sederhana dan ringkas. Cara kerja: 1. Saat setir diputar, ia memutar gigi pinion, gigi kecil bulat. 2. Gigi pinion ini berhubungan langsung dengan batang bergigi yang disebut rack. 3. Putaran pinion akan mengubah gerakan rack menjadi maju mundur linear yang langsung menarik atau mendorong roda melalui tirot. Kelebihan: struktur sederhana, ringan, respon kemudi sangat cepat dan presisi langsung terasa, serta efisiensi tenaga tinggi. Kekurangan: tidak sekuat sistem recirculating ball sehingga kurang cocok untuk kendaraan sangat berat atau off-road ekstrim tanpa penguat. Perbedaan utama power steering hidrolik dan elektrik terletak pada penggeraknya. Hidrolik menggunakan tekanan fluida oli dari pompa mesin, sedangkan elektrik EPS menggunakan motor listrik yang diatur komputer. Hidrolik lebih konvensional dengan feel setir lebih berat responsif, sementara elektrik lebih efisien, bahan bakar minim, perawatan dan ringan. Berikut adalah detail perbedaan keduanya. Power steering hidrolik: mekanisme menggunakan pompa hidrolik yang diputar mesin untuk mengalirkan oli ke rek setir. Kelebihan: komponen lebih awet, feel kemudian lebih terasa, feedback jalannya. Biaya perbaikan relatif lebih murah. Kekurangan: perawatan rutin, ganti oli. Power steering rentan kebocoran seal atau selang, membebani mesin sehingga konsumsi bahan bakar lebih boros. Electric power steering atau EPS: mekanisme menggunakan motor listrik dan sensor yang diatur oleh modul komputer ECU. Kelebihan: hemat bahan bakar, hanya bekerja saat setir diputar, minim perawatan, tidak ada oli, setir sangat ringan pada kecepatan rendah. Kekurangan: komponen elektronik rentan rusak jika sering terendam air. Biaya perbaikan modul atau motor EPS mahal, feedback setir kurang terasa. Power steering adalah sistem bantu yang berfungsi untuk meringankan tenaga yang dibutuhkan pengemudi saat memutar setir sehingga pengendalian kendaraan menjadi lebih mudah dan nyaman. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan stabilitas dan presisi arah kendaraan, terutama pada kecepatan tinggi, mengurangi kelelahan pengemudi terutama saat parkir atau bermanuver di jalan sempit, menyerap sebagian getaran dari permukaan jalan yang tidak rata. Berikut adalah penjelasan cara membaca kode ban mobil menggunakan contoh 185/65 R1588H. Dengan 1. Spesifikasi ukuran dan konstruksi. 185 lebar ban, menunjukkan lebar tapak ban di dalam satuan mm. 65 aspek rasio, persentase tinggi dibanding ban dinding ban dibandingkan lebarnya dalam contoh
Ini tinggi ban adalah 65% dari 185 mm. R. Konstruksi singkatan dari radial yaitu jenis struktur jalinan kawat di dalam ban. 15 meter diameter velg menunjukkan ukuran diameter velg yang sesuai dalam satuan inci. Perbedaan utama ban bias dan radial terletak pada konstruksi lapisan ban. Bias disusun menyilang diagonal menggunakan nilon kaku dan kuat menahan beban berat. Truk atau off-road, ban radial disusun tegak lurus radial menggunakan sabuk baja lebih fleksibel, nyaman, lebih dingin dan stabil untuk kecepatan tinggi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.